Hai Professionals, ketemu lagi dengan saya Teddy Irawan masih di podcast Jaga Karirmu. Dan ini adalah episode ke-14. Saya akan berbincang-bincang dengan seorang rekan yang bernama Ardiani Mary Kristuti. Siapa dia? Sabar dulu, tapi yang pasti Mbak Mary ini akan memberikan tips-tips keren bagaimana mempersiapkan CV yang bisa menunjukkan personal branding kita. Langsung saja kita sapa Mbak Mary yang sudah tersambung lewat percakapan dengan saya di WhatsApp. Hai Mbak Mary, apa kabar? Halo Kak Tera, kabar baik. Kabar baik Kak Tera, ya. apa kabar? Aku baik juga. Iya. Work from home gimana pengaruhnya? Alhamdulillah. Kan kalau orang Indonesia work from home sejak pandemi. Kalau aku kebetulan udah jalan ini dari tahun lalu pulang kerja dimanapun dari rumah, kebanyakan dari rumah gitu. Oh, jadi udah dari dulu ya work from home ya? Udah bukan hal yang baru lagi buat aku. Ngomong-ngomong, thank you ini udah mau diajak ngobrol sama podcast Jaga Karirmu. Sama-sama. Glad to be here. Iya, kenapa aku ajak ngobrol? Karena yang aku tahu itu Mbak Mary ya, nama panjangnya Mary Kristuti, punya komunitas kalau nggak salah kan. Komunitasnya namanya CV Remake and Career Development. Boleh dong ceritain Betul. kenapa bikin komunitas kayak gitu? Dari mana asalnya? Oke, aku cerita awal mulanya ya. Sekitar 3 tahun lalu ketika aku mulai drop karena kehidupan dunia dan kehidupan manusia di seluruh dunia ini berputar dan aku ada di posisi paling bawah di bawah garis nol, cuma punya baju satu di badan, handphone nggak punya gitu ya. Kalau dulu kepikir nolong orang harus dalam kondisi punya segalanya, punya uang nolong orang gitu. Terus ternyata Tuhan mengajarkan untuk nolong orang dengan apa gitu saat aku dalam keadaan tidak bisa apa-apa, tidak berdaya terhadap kondisi ekonomi. Berpikir bahwa aku masih punya tenaga, waktu dan pikiran. Jadi dari situ aku mulai berpikir bahwa aku masih berguna kok buat orang lain. Paling tidak dengan merasa berguna buat orang lain itu membantu perasaanku sendiri untuk become a better person gitu. Nah akhirnya aku mulai bantu orang di sekitar dulu karena itu numpang sama teman di Bekasi dan kebetulan sekarang sudah almarhum, membantu lingkungan dulu, ngajar bahasa Inggris segala macam. Terus kemudian udah mulai bisa beli handphone 600.000, barulah mulai ngajar. Yang pertama itu di di LinkedIn ya, mulai ngepost di LinkedIn, bantu beberapa teman profesional di LinkedIn. Kemudian akhirnya terbentuklah komunitas ini di mana sekarang membernya udah 3.000 di seluruh dunia, mostly Indonesia dan Malaysia dan Filipina. Oh, jadi justru awalnya itu dari kita pas nggak punya apa-apa tapi pengen punya niat menolong, akhirnya coba-coba di LinkedIn, banyak yang respon dan jadi komunitas ya, sekarang udah 3.000 ya. Betul. Itu sangat sesuai loh dengan moto Jaga Karirmu, yaitu jaga karirmu sebelum kamu menjaga karir orang-orang di sekitar kamu. Oh, itu keren banget. Keren. Itu keren banget tuh kan, jaga karirmu. Betul. Nah, kenapa Jaga Karirmu mewawancarai Mbak Mary sekarang? Karena kita ngelihat CV itu kayaknya ada hubungannya sama personal branding dan penting banget buat karir ya. Gimana sih menurut Mbak Mary pandangan itu? Iya, jadi gini sebenarnya CV adalah jendela dari diri kita. Kemudian kalau di dalam CV sendiri, apa yang ditampilkan di CV ada represent diri kita dan kemampuan kita. Makanya branding terbaik untuk melamar pekerjaan ada di CV. Demikian. Branding terbaik awalnya itu di CV ya berarti ya? Betul. Tapi selama memandu komunitas yang 3.000 orang itu, apa sih yang ditemuin dengan CV-CV para profesional di Indonesia? Yang pertama kebanyakan mereka itu melakukan yang namanya copy paste ya, download dari internet gitu kan. Mereka copy paste aja karena posisi yang mau dilamar atau experience mereka misalnya A manager atau A supervisor atau A staff gitu ya. Mereka cuma copy paste dari internet. Itu kesalahan besar, itu sangat amat kesalahan besar karena apa yang mereka posting dari copy paste itu sebenarnya mereka nggak sempat mereview ke diri mereka, bener gak sih gue jalanin itu gitu. Jadi yang pertama jangan copy paste ya, soalnya
Jadinya tidak merefleksikan diri sendiri dan tidak merangsang kita untuk ngegali diri kita ya. Itu yang pertama berarti ya. Betul. Nah, betul. Yang pertama itu. Terus yang kedua yang saya temukan adalah kebanyakan dari mereka menganggap remeh CV, dalam artian gini, mereka cuma menganggap CV adalah nama, biodata gitu ya, pengalaman sekolah, pengalaman kerja, that's it. Padahal bukan itu yang diminta. Dari CV itu yang mau diminta adalah gimana kamu menunjukkan kelebihan kamu dibanding kompetitor kamu atau pelamar lain. Nah, kelemahannya orang-orang kita profesional Indonesia itu mereka karena mereka copy paste, akhirnya mereka nggak sempat manjolin itu. Di halaman pertama itu isinya tuh tagline biasanya, kemudian foto kita yang profesional, dan ada kelebihan-kelebihan yang kita mau tonjolin. Contoh, kita bagus di communication skill, kita bagus di channel management, kita bagus di risk management, kita bagus di misalnya sales and marketing strategy and plan gitu ya. Nah itu mereka lupa masukin itu gitu loh. Oh, jadi banyaknya yang copy paste udah gitu cuman foto langsung pengalaman kerja, pendidikan, tanpa ada halaman. Emang harus halamannya tuh harus berapa halaman sih sebenarnya? Oke, CV itu depend on experience ya, tergantung pengalaman. Kalau orang bilang CV itu maksimum 2 halaman, 1 halaman, ya nggak bisa. Orang kalau di pengalamannya tinggi banyak nggak mungkin lah ya kan. Nah, makanya ada 2 definisi, ada CV, ada resume. Nah, CV itu biasanya saya pribadi ya, dengan 18 tahun pengalaman kerja itu CV saya 7 halaman, di mana halaman pertama saya fokuskan pada kelebihan saya, yang tadi saya bilang itu communication skill, bla 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 lah. Nah, baru di halaman kedua saya masukin paragraf tentang siapa saya, mimpi saya apa, dan kenapa saya mau ke situ, misalnya mau ngelamar kerjaan ke situ gitu kan, contohnya apa gitu. Nah, baru saya masukin lagi ke formal education, experience organization gitu. Kemudian baru masuk ke experience kerja. Nah, yang tadi dibilang berapa halaman itu depends on dari pengalaman masing-masing. Untuk awal biasanya 1-2 halaman cukup, tapi perlu dibedakan antara CV dengan resume. Itu permasalahan yang orang tidak pernah sadari gitu. Kalau resume itu sendiri bedanya tuh sama CV-nya di mananya sih? Kalau resume itu sebenarnya adalah biasa 1 halaman aja Kak Tera. Resume 1 halaman aja, dia hanya meringkas dari isi CV gitu loh. Jadi yang dicantumkan hanya hal ringkasan aja, nggak semua job desk dicantumkan, no. Biasanya hanya ada nama, biodata, achievement gitu kan, experience berapa tahun di mana, dan lebih banyak di, kalau aku bilang di resume infografis sangat berguna karena halamannya cuma 1 halaman. Itu resume ya. Kalau CV tadi aku dengar ada halaman pertama dulu kan? Halaman pertama dulu itu kan yang harus ada isinya adalah kelebihan kita. Berapa banyak kelebihan yang harus dicantumin di halaman pertama CV itu sih? Soalnya aku sendiri nih ya ngerasa karena di pengalaman kerja udah ada, jadi kadang-kadang tuh suka males juga masukin kelebihan-kelebihan kita. Apalagi di awal tuh, aku baru tahu di awal harus ada itu. Jadi gini, misalnya Kak Tera pengalaman kerja jadi HR manager, HR director belasan tahun gitu ya. Tapi kan orang cuma tahu emang HR director ngapain sih, ternyata kan ada conflict management ya kan. Kemudian kakak bisa bikin PA dan segala macam itu. Artinya hal yang kakak memang mampu lakukan